Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di hari Kartini ini tanggal 21 April 2021, kita akan melaksanakan talkshow bersama dua pemateri luar biasa. Beliau merupakan perempuan inspiratif bagi mahasiswa maupun bagi perempuan yang ada di Indonesia. Siapakah dia? Baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama pemateri kita ini ada dari Ibu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, yaitu Ibu Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti MS. Beliau merupakan dekan yang luar biasa. Dan ibu ini adalah seorang perempuan tangguh dan inspiratif banget bagi perempuan, khususnya mahasiswa. Dan juga kita sudah bersama dengan pemateri kedua, yaitu ada Ibu Ketua Senat Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, yaitu Ibu Dr. Insinyur Atra Reomeida MSI. Halo Ibu gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, luar biasa teman-teman, kita telah bersama dengan pemateri hebat dan hari ini kita akan berbincang mengenai Hari Kartini, akan membahas mengenai apa sih yang harus kita gali dari seorang perempuan untuk melanjutkan perjuangan Ibu Kartini. Nah, ada satu kata inspiratif dari Ibu Kartini. Dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah genggam anak yang merupakan masa depan. Nah, itulah dari Ibu Kartini. Mungkin langsung saja kita sapa pemateri kita. Yang pertama, halo Ibu Dekan, Ibu Dewi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi bagi wabarakatuh. semua perempuan-perempuan Indonesia. Semoga semuanya pagi ini menjelang siang ya sehat dan selalu semangat dan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya kita sapa dulu untuk Ketua Senat, yaitu Ibu Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun dalam kondisi pandemi kita harus tetap menaati protokol kesehatan ya Bu ya, tetap memakai masker, dan di zaman sekarang ini masker merupakan satu fashion ya Bu ya. Dan tentunya kita beraktivitas harus terus menggunakan masker. Oke, kita udah kenalan sama Ibu. Lanjut saja, kita mau tanya-tanya nih Bu ya. Kita mau bincang-bincang mengenai Hari Kartini Bu, dan apa aja sih yang harus kita persiapkan sebagai seorang perempuan untuk mempersiapkan masa depan itu Bu. Oke, mungkin pertanyaan pertama ini Bu ya, mulai dari Ibu Dekan dulu, Ibu Dwi. Jadi pertanyaannya, gimana sih pendapat Ibu mengenai Hari Kartini Bu, khususnya di hari ini gitu? Ya, terima kasih adik-adik mahasiswa, mungkin semua perempuan-perempuan yang sedang hadir. Untuk sama-sama kita hari ini bersama-sama bertemu ya untuk memperingati Hari Kartini. Sebetulnya peringatan itu hanya berupa peringatan saja, tetapi yang paling pas adalah hakikat dari Hari Kartini itu bagaimana perjuangan seorang perempuan ya untuk meningkatkan ya kiprahnya ya, perannya untuk kemajuan bangsa. Nah, bagi ibu, perempuan itu adalah seorang perempuan yang harus menghargai dia sebagai seorang perempuan. Letakkanlah posisi kita pada tempatnya, ya. Jadi seorang perempuan itu memang harus bisa bersama-sama ya, berdampingan dengan yang lain untuk bisa berperan di semua bagian kehidupan. Nah, ya di sisi mungkin pelajar yang perempuan juga harus bisa hidup dengan lingkungannya. Dia juga berperan sebagai seorang perempuan yang memang menghargai diri. Nah, kemudian mungkin sebagai mahasiswa juga bergaul dengan teman-temannya, dia juga harus tahu bahwa dia harus mengerti posisinya sebagai seorang mahasiswa. Nah, mungkin ibu ingin, karena kita bergerak di bidang pendidikan dan di universitas ya,
Mungkin kalau Ibu melihat untuk sebagai seorang mahasiswi dalam hal ini, ya, itu seorang perempuan itu adalah orang yang benar-benar bisa berperan di mana posisinya. Dia bisa bersama dengan kawan-kawannya untuk meningkatkan kapasitas diri. Karena sebetulnya di tangan pemuda, di tangan pemudi ini, di mana Indonesia ini ke depan. Jika pemuda atau pemudinya yang berkelakuan tidak baik, bagaimana Indonesia ke depan? Kan orang bilang, kalau mau merusak suatu negara, rusaklah pemudanya. Jadi tadi pada momen Kartini ini untuk mahasiswa, ya, mungkin Ibu berpesan, mungkin yang banyak mendengar untuk mahasiswa, bahwa kalian di tangan kalian lah terletak bagaimana Indonesia ke depan, ya. Itu. Kemudian untuk kawan-kawan satu profesi sebagai dosen, sampai perempuan, ya, harus tahu bahwa kita bukan bersaing dengan laki-laki, bukan malah bisa menggantikan, bukan, tapi bersama-sama, ya. Itu menurut Ibu, bersama-sama kita memang punya peran di masing-masing, gitu. Jangan pula mengganti. Kenapa kita harus menggantikan? Tidak. Tetapi kita bisa bersama-sama saling membantu dengan kapasitas. Allah sudah menciptakan kita memang berbeda. Laki-laki berbeda dengan perempuan. Perempuan dengan kasih sayangnya, laki-laki dengan tanggung jawabnya. Nah, sinergi itulah yang dibutuhkan menurut Ibu. Mungkin itu saja. Luar biasa tanggapan dari Ibu Dwi mengenai Hari Kartini ini, dan untuk para mahasiswi tadi sudah diberitahu sama Ibu, dikasih wejangan bahwasanya kita itu harus bisa menempatkan diri dimanapun, dan tentunya kita harus bisa menyesuaikan serta bisa membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Nah, karena kita seorang perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu yang mengajar anak-anaknya. Mungkin selanjutnya, terima kasih Bu Dekan, selanjutnya kita mau tanya tanggapan sama Ibu Atra mengenai Hari Kartini hari ini, Bu. Mungkin boleh tanggapannya, Bu. Baik, terima kasih ya atas pertanyaan yang sangat hebat ini. Tanggapan Hari Kartini menurut saya adalah, yang pertama kita harus mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena adanya Kartini di Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya Kartini yang membela hak kaum wanita ini, kita sekarang itu bisa berdampingan dengan para pria. Di samping itu, dengan adanya Kartini, kita sekarang itu sudah bisa, boleh dikatakan sederajat barangkali seperti itu, melakukan kegiatan tanpa harus adanya batasan. Maksudnya bukan batasan COVID ya, batasan mengenai bidang keilmuan, pekerjaan, kemudian juga kesetaraan. Nah, itu yang paling penting. Jadi kesetaraan itu saat ini itu disebut dengan gender menurut saya. Nah, itu yang diperjuangkan oleh Kartini. Tetapi pesan saya ya, walau kita sangat berterima kasih kepada Kartini, kita sudah setara, tetapi janganlah kebablasan gender. Harus ingat kodrat kita sebagai perempuan ada batasan-batasan, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, pasti sudah ada batasannya baik di negara maupun agama. Jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Atra atas tanggapannya mengenai Hari Kartini, sangat luar biasa. Jadi walaupun kita sudah disetarakan dengan laki-laki, akan tetapi kita memiliki porsi yang berbeda sebagai seorang perempuan dan laki-laki. Dan satu kata yang menarik bagi saya, jangan pernah melewati batas sosok seorang perempuan ya Bu ya, walaupun kita diberikan kesempatan bisa membersamai jabatan dalam artian itu bidang ilmu maupun lainnya. Terima kasih Ibu Atra atas tanggapannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh Ibu ya? Oke, jadi
Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini kita sebagai seorang perempuan Ibu ya, dan tentunya kami sebagai mahasiswi ataupun perempuan yang masih dalam tahap proses gitu Bu ya. Apa sih nilai-nilai yang harus kita tanamkan sebagai seorang perempuan supaya bisa mempersiapkan diri di masa depan gitu Bu. Tidak melenceng dari sifat perempuan. Mungkin dari Ibu Dekan terlebih dahulu. Ya, makasih ya, pertanyaan yang sangat luar biasa menurut Ibu ya. Yang jelas untuk seorang mahasiswi dan juga rekan-rekan yang perempuan ya. Yang pertama tentu saja apapun yang kita lakukan tuh ikhlas ya. Karena kalau ikhlas itu jadi senang. Nah, senang. Jadi mahasiswi senang, belajar senang. Kemudian usahakan untuk apapun yang dilakukan itu dengan gembira gitu. Ya, dengan gembira. Kalau ikhlas dan bergembira, semua itu mengalir. Gitu ya. Apapun lah. Ya, kadang-kadang memang mungkin dalam pergaulan ada aja mungkin yang kurang kita rasa kurang enak. Tapi kalau kita menganggap itu kerjaan kita lakukan dengan ikhlas, apapun tidak jadi masalah. Gitu ya. Kemudian itu ya, kerjakan semua itu dengan ikhlas dan gembira. Itu yang pertama ya, yang perlu sekali kita lakukan. Kemudian yang kedua itu adalah jujur. Ya mungkin orang bilang klise, tapi jujur itu akan membawa kejujuran terusan gitu. Tetapi satu kebohongan akan diikuti kebohongan yang lain. Jadi memang jujur itu yang harus mengalir di setiap kegiatan kita. Gitu ya. Kalau kita katakan apa adanya, dosen itu misalnya ada teman kita akan jujur. Kalau dia tidak menerima tidak apa-apa. Kan kita sudah berkata jujur. Karena apa? Karena jujur itu nampak dari gestur tubuh gitu. Ya, kalau kita ikhlas, bahagia, kemudian kita jujur, gestur tubuh juga enak gitu ya. Baik ada mahasiswa dan teman-teman sekalian, kalau kita lakukan itu akan enak. Kemudian yang ketiga, menurut Ibu yang penting itu nanti yang ketiga adalah mencintai diri kita. Nah, gitulah. Mencintai diri kita itu baik lahir dan batin. Gitu ya. Baik lahir dan batin. Artinya yang tampak itu memang sesuai dengan norma perempuan ya. Baik nanti yang bukan muslim, non muslim sesuai norma-normanya. Ya mencintai diri. Kemudian batin itu berhubungan dengan agama. Gitu ya. Karena kalau berhubungan dengan agama patokan kita sudah jelas ya. Kalau muslim adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul gitu ya. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat selalu berdoa gitulah ya. Berdoa itu adalah kekuatan yang luar biasa menurut Ibu. Karena dengan berdoa kita mengharapkan benar pertolongan dari Allah Zat yang maha gaib gitu kan. Kalau pertolongan manusia sebatas itu saja, tapi pertolongan Allah tidak ada batasnya. Kalau Allah adalah maha kasih sayang gitu ya. Jadi 4 itu menurut Ibu ya yang harus ada di kita, sehingga memang jalan pekerjaan kita jadi lebih ringan gitulah ya. Bu Atra pasti juga begitu. Jadi lebih ringan enggak? Pokoknya bekerja dengan ikhlas, bahagia, kemudian jujur, kemudian mencintai diri sendiri lahir dan batin itu. Lahir kita memang harus tampil seperti fitrah kita, kemudian batin harus diisi, kemudian berdoa. Berdoa itu kekuatannya luar biasa menurut Ibu ya. Kita pasrah dan sudah kita laksanakan semua, kita pasrah dan Allah akan memberikan kita yang terbaik. Kadang-kadang mungkin terasa tidak enak ya Bu Atra ya, tidak enak di kita, tapi itu yang paling baik dari Yang Maha Pencipta untuk kita. Mungkin itu aja ya. Makasih. Oke, terima kasih banyak Ibu telah memberikan beberapa nilai yang harus ditanamkan bagi seorang perempuan. Yang pertama tadi ada nilai ikhlas, jadi setiap kita melaksanakan kegiatan, apapun itu, ketika kita melaksanakan dengan ikhlas, maka semuanya akan berjalan dengan lancar dan bahagia. Kemudian nilai yang harus kita tanamkan adalah jujur. Jujur adalah modal pertama kita untuk meraih masa depan. Yang kemudian
kita harus yourself, dalam artian cintai diri kalian, dan yang terakhir adalah doa. Terima kasih Ibu Dwi atas tanggapannya. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Ibu Aftra. Boleh. Ya, ditambahkan. Iya. Yang disampaikan oleh Bu Evi tadi sudah sangat lengkap ya, tetapi ada sedikit yang ingin saya tambahkan. Sebagai mahasiswa, khususnya yang perempuan ya, juga yang laki-laki, kita harus berjuang. Be the best gitu ya. Lakukan prosesnya dengan baik. Ya. Hasilnya nanti tinggal kita tawakal kepada Allah. Selanjutnya, sebagai mahasiswa ada 3 hal yang harus diperhatikan dan ditanamkan. Kalian harus menguasai knowledge, skill, and attitude. Jadi 3 itu, ilmu, keterampilan, dan sikap. Jadi kalau salah satu dari ketiganya itu tidak ada atau kurang, maka nanti kalian akan sulit gitu melaksanakan tahapan-tahapan kita dalam melaksanakan kegiatan kita, baik sebagai mahasiswa, mungkin kami juga sebagai dosen. Jadi antara knowledge itu bisa kita pelajari, skill bisa kita pelajari, tetapi attitude. Nah, sikap itu harus kita pelajari dari alam, dari siapa saja, dari orang baik, dari ustadz, dari ustazah, dan dari lingkungan yang baik, seperti itu. Lingkungan yang baik itu pengaruhnya 70%, sementara genetik itu 30% saja. Berarti untuk knowledge dan skill kita hanya bisa maksimal 40%, tetapi attitude must be 60%, nggak boleh kurang. Jadi itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Atra atas jawabannya. Jadi ada tambahan mengenai nilai yang harus ditamankan oleh seorang perempuan. Yang pertama adalah semangat berjuang. Kemudian kenapa kita harus berjuang? Karena kita harus mencari ilmu, kemudian keterampilan dan attitude. 3 komponen ini harus dimiliki seorang perempuan maupun mahasiswi dan mahasiswa ya Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu? Oke, kita lanjut. Ini pertanyaannya dari Ibu Dekan terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya mungkin bisa Ibu ceritakan secara singkat perjalanan karir Ibu dari Ibu sekolah, Ibu mencari di mahasiswa, terus di ranah cari kerja gitu. Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit untuk memotivasi kami, dikarenakan kami akan mengikuti jejak Ibu di masa depan gitu. Terima kasih pertanyaannya ya, untuk mengingat kembali kinerja mahasiswa dan teman-teman sekalian. Terus terang saja, pada posisi sekarang ini, dulunya mungkin Ibu tidak pernah bermimpi apa-apa gitu ya. Jadi Ibu adalah lahir di Curup 57 tahun yang lalu ya, tahun ini 57 tahun yang lalu. Masa kecil mungkin SD sampai kelas 3 SD itu di Curup, kemudian pindah karena orang tua pindah ke Bengkulu, kemudian pindah ya ke sini ikuti orang tua kerja. Bapak itu juga di pendidikan, waktu di Curup jadi guru SMA 1 Curup, kemudian di sini di Kanwil ya, waktu itu Kanwil, ikuti orang tua sampai sekolah sampai SMA. Ibu SMP 1, kemudian SMA 2. Nah, sama dengan Bu Atra ini juga kami 2 orang adalah alumni SMA 2 Bengkulu. Nah, tanggal yang sangat menjadi masa kecil sangat bahagia ya. Ibu sangat bahagia, Ibu punya kakek, terus terang saja kakek adalah petani. Kakek Ibu tuh petani, tetapi petani yang maju. Ibu masih ingat benar waktu dulu ya. Itu dia petani tembakau dan jeruk, itu di Curup. Petani tembakau dan jeruk, dan itu membawa truk-truk itu ke Palembang dan ke Jakarta ya. Jadi dia mau menjual tembakau yang dulu ya, waktu masih kecil ingat itu tembakaunya itu dipotong-potong gitu, kemudian dikeringkan gitu ya. Jadi masa kecil juga di pertanian sebetulnya ya, karena kakek petani, tetapi bapak adalah kerja di bidang pendidikan. Dan hebatnya ya di Curup, petani Curup itu semua anaknya sekolah di UGM ya, jadi termasuk bapak ibu tuh sekolah di UGM di Jogja semua. Dan masa kecil itu sangat bahagia. Tapi di tanggal 25 Januari ya 1980, dan masih ingat Ibu,
Kemudian Bapak meninggal. Ya kami, ibu waktu itu baru masuk SMA kelas 1 dan adik yang paling kecil itu 3 tahun. Jadi mungkin kalau ditanya ya sekarang itu Kartini yang hebat itu ibu, benar-benar ibu, orang tua ibu saya itu luar biasa. Ya, ibu-ibu itu luar biasa. Dengan 5 orang anak dia tidak bekerja. Jadi bukan pegawai, karena bapak yang pegawai negeri ya, dan ibu itu tidak bekerja. Nah itulah ya, mungkin jadi motivasi bagi adik-adik sekalian, jangan pernah jangan pernah menyerah, karena Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, Allah Maha memberi, gitulah. Nah tahun 80 itu bapak meninggal dan luar biasa perjuangan ya. Dan perjuangan, kalau ibu ingat, kalau perjuangan ya ibu adalah alumni dari Fakultas Pertanian Bengkulu ya, ibu kuliah di sini, kemudian selesai itu alhamdulillah ya dapat beasiswa yang membantu pendidikan. Dan bukan cuma itu, pada saat sehari-hari juga membantu ibu tuh bekerja, dia suka menjahit. Di rumah dibuka jahitan, kemudian juga kami punya catering, pesan kue segala macam, dan masa itu masih sangat itu ya, sangat ibu ingat gitulah ya, bagaimana kita berjuang bersama-sama, terutama ibunda itu luar biasa. Jadi perempuan itu luar biasa karena dia punya doa-doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah mungkin ya, rezekinya. Dan alhamdulillah kelima saudara ibu semuanya sarjana ya telah ya, dan semuanya hampir sudah S2 ya, kecuali ibu alhamdulillah dianugerahkan S3 gitu ya. Nah gitu maksudnya, sampai pasca sarjana, dan itu luar biasa ya, bagaimana seorang ibu yang tidak bekerja, hanya mengandalkan pensiunan, itu bisa memberi pendidikan kepada semua anak-anaknya tanpa kecuali. Kami 5 bersaudara, bukan 2. Ibu saja sekarang pada posisi punya 2 anak ya, ini berat ya. Tapi itulah Allah Maha Kaya, ibu bilang ya, Allah Maha Kaya. Kami 5 bersaudara semuanya sarjana, malah semua pasca sarjana S2, dan ibu dianugerahkan S3. Nah itu ya, jadi menurut ibu memang kalau perempuannya baik di negara ini, semua itu akan baik. Jadi di tangan kita memang terletak bagaimana bangsa kita ini ke depan, karena ibu-ibu lah yang membimbing anaknya, ngerem, ini nggak boleh nak, itu sebaiknya begini, ini sebaiknya dipikirkan gitulah. Jadi ibu-ibu karena langsung mendampingi anak-anaknya di rumah ya. Jadi di rumahlah sebetulnya dengan kasih sayang ibu lah terletak masa depan perempuan Indonesia, ini bangsa Indonesia ke depannya. Yo, giatlah kalian punya semangat yang bagus, kalian punya kasih sayang, kalian bisa membuat bangsa kita itu semakin hebat ke depan gitu. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan ya. Terima kasih banyak Ibu, sangat luar biasa perjalanan karir Ibu sehingga Ibu sekarang telah menjadi Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Sedikit yang saya tanggap dari cerita Ibu tadi, bahwasannya kemajuan Indonesia itu terletak pada sosok seorang ibu. Ketika perempuan itu hebat, bisa mendidik anak menjadi lebih baik, bisa memberikan hal-hal yang positif dan mengarahkan ke arah yang baik, maka masa depan Indonesia akan menjadi lebih cerah. Jadi jadilah sosok perempuan yang bisa mendidik dan mengayomi calon anak kita nantinya. Oke, selanjutnya boleh tanggapan untuk Ibu Atra mengenai perjalanan karir Ibu sehingga Ibu bisa menjadi ketua Senat Fakultas Pertanian gitu Bu ya. Boleh Ibu? Oke, terima kasih. Kalau saya pertama yang ingin saya sampaikan adalah perjalanan sekolah dan kuliah. Jadi sekolah dan kuliah itu saya rasakan memang anugerah lah gitu ya.
Saya dan Bu Evi itu beda setahun, dan kami dari SMA sampai ke kuliah S1 S2 itu sama. SMA S1 S2 dengan Pak Farul Rozi juga dulu Dekan Fakultas Pertanian, saya satu angkatan. Nah, saya juga merasa orang yang paling beruntung ya. Salah satu orang yang paling beruntung. Karena dari kuliah bapak saya tentara, ibu saya ibu rumah tangga. Kemudian saya sekolah dan kuliah di UNIP dulu. Saya juga alumni Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, yang kedua Bu Evi ya. Bu Evi yang pertama asli, saya yang kedua asli. Jadi seperti itu, dan saya bangga menjadi alumni Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Bahkan setelah saya menamatkan S3 kemarin ditawarkan untuk menjadi dosen IPB, tapi saya merasa UNIP lah yang terbaik buat saya. Gitu. Saya cinta UNIP. I love Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Oke. Nah, kami dulu sangat beruntung karena 2 lulusan terbaik setiap angkatannya diminta oleh Universitas Bengkulu menjadi tenaga pengajar, jadi dosen di sini. Sehingga kami nggak sempat melamar. Saya nggak pernah melamar pekerjaan Bu Evi ya. Jadi saya dan Pak Farul Rozi angkatan saya, Bu Evi dan Pak Yulian di angkatan Bu Evi itu langsung. Jadi waktu dulu kami pemegang beasiswa tunjangan ikatan dinas namanya. Jadi sudah dibayar waktu masih kuliah. Nah, sehingga setelah kami lulus, 2 lulusan terbaik diminta menjadi dosen di sini, dan saya sangat bersedia. Begitu. Nah, kemudian bukan hanya itu, kami dijadikan kelinci percobaan untuk menguji gitu untuk S2 dan S3. Kita nanti ada yang keluar negeri dan di dalam negeri. Nah, kami kebetulan memilih di dalam negeri karena terutama saya waktu itu sudah punya anak 1, sehingga saya tidak bisa meninggalkan keluarga. Saya tidak bisa memilih keluarga dan sekolah. Jadi saya dari dulu memilih mungkin menjadi ibu. Saya sampai sekarang juga dipanggil bunda gitu karena saya merasa lebih suka menjadi ibu. Dan karir saya tidak pernah punya karir apapun gitu ya, secara struktural. Dan kemudian jadi ketua senat pun mungkin juga by accident kali, karena ketua senat sebelumnya meninggal sakit ya Bu Evi, akhirnya karena dianggaplah gitu, cobalah perempuan. Jadi saya memang benar-benar amanah dari Allah ya, seperti itu. Jadi saya tidak pernah mentargetkan mau menjadi apa. Yang target bagi saya adalah menjadikan anak-anak saya itu bisa menyelesaikan sekolahnya lebih baik dari saya. Bisa menjadi ibu bagi anak-anak saya, bagi mahasiswa saya. Untuk jabatan itu hanya barangkali titipan dari Allah dan sangat berat. Dan saya sangat salut sama Bu Evi yang hebat gitu. Bisa menjalankan semuanya dengan baik, dan saya memang merasa salut. Tapi saya sendiri mungkin tidak sanggup seperti itu. Jadi saya harus memilih begitu. Oke. Jadi alhamdulillah anak-anak saya semuanya sudah menyelesaikan minimal S1. Kemudian dan yang sekarang sudah sedang S3 juga. Jadi alhamdulillah pokoknya saya sama Bu Evi minimal syarat minimalnya sudah menyelesaikan kuliah seluruhnya. Dan itu menjadi target untuk sampai dengan sekarang. Saya adalah menjadikan semua gitu mahasiswa kita itu menjadi orang hebat ke depannya. Kami selalu mendoakan mahasiswa itu menjadi orang hebat di bidangnya masing-masing. Jadi tidak usah nanti kita target mau menjadi apa, berproseslah. Karena hasil itu pasti tidak pernah mengkhianati prosesnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali mengenai cerita perjalanan hidup Ibu Atra. Ya, satu yang saya tangkap dari Ibu, jadi pendidikan itu adalah sebuah anugerah yang harus kita nikmati. Jadi setiap anak, setiap perempuan maupun laki-laki harus mencicipi ataupun menikmati bangku pendidikan. Karena itu adalah suatu hal yang harus kita persiapkan untuk menjambut masa depan ya Bu ya. Dan satu yang saya tanggapi juga dari Ibu tadi, jadilah sosok seorang ibu yang bisa mengayomi baik itu anak kandung maupun anak sebagai mahasiswa ataupun yang Ibu ajarin. Terima kasih banyak Ibu. Oke, boleh kita lanjut Ibu pertanyaan selanjutnya. Ada satu pertanyaan terakhir. Oke, jadi pertanyaan ini terkhusus untuk teman-teman semua. Khususnya teman-teman yang masih sekolah, yang masih kuliah. Dan ini untuk perempuan maupun laki-laki. Mungkin Ibu bisa berikan sedikit motivasi Bu untuk kami semangat bersekolah, semangat mencari ilmu untuk mempersiapkan masa depan dan khususnya untuk memajukan Indonesia.
Mungkin bisa dari Ibu Dekan, Ibu Ya, Dwi. makasih, pertanyaan yang bagus ya dan hebat sekali ya. Pertama tentu untuk motivasi ya. Jadi gini, pemuda, di tangan kalian lah bagaimana Indonesia ke depan. Kalian belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi ada di pundak kalian bangsa kita ini ke depan Indonesia. Ya, di tangan kalian lah. Jadi kalian bekerja bagus, kalian berusaha bagus, itu bukan cuma untuk kalian. Karena memang bangsa ini butuh kalian. Sudah menunggu kiprah kita, sudah menunggu aktivitas kita, menunggu ya inovasi-inovasi yang kita buat untuk bagaimana Indonesia ini ke depan. Saat ini justru ya tantangan itu luar biasa. Tantangan itu luar biasa. Kita tahu kita dalam masa memasuki revolusi industri 4.0. Bagaimana dulu tidak terbayangkan? Dulu apakah terbayang punya armada? Tidak punya armada tapi bisa menggerakkan beribu-ribu armada. Ya, contohnya adalah Gojek. Nah, kemudian apakah kita terbayang dulu akan bangkrut sekian banyak usaha? Nah, di tangan kalian lah bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang sekarang dengan cepat. Jika tidak beradaptasi itu ketinggalan. Nah, itu ya. Jadi itu cepat beradaptasi, selalu berinovasi. Nah, di tangan pemuda lah sebetulnya Indonesia ini ke depan. Kalau pemudanya rusak hanya bermalas-malasan seperti ini bangsa kita. Ya, tapi dengan pandemi Ibu melihat banyak hal-hal positif yang terjadi. Yang pertama adalah kita harus hidup bersih. Kita harus hidup bersih, cuci tangan, kemudian kita harus melindungi diri kita bisa melindungi orang lain. Kemudian ada juga yang menarik gitu ya. Nah, kita itu teratur ya. Misalnya kita harus menjaga jarak otomatis kita seperti Ibu dan Bu Atra dulu mungkin kami sedekatan ya produk gitu kan, tapi sekarang otomatis menjaga jarak, otomatis tidak mau melepaskan masker ya kan, selalu cuci tangan tiap sebentar gitu kan, karena bukan itu, karena apa, kita melindungi kita dan melindungi orang lain. Jadi itu menurut Ibu harus berubah dengan cepat mengikuti hal yang sekarang gitu ya, jangan ketinggalan. Nanti orang sudah kemana kita masih di sini. Jadi itu ya, jadi itu adik-adik mahasiswa, kalau misalnya motivasi yang bagus harus ada, karena sebetulnya ilmu ini kalau zaman Ibu sama Bu Atra dulu kami mencari literatur aja, berangkat ke Tangerang, Ibu berangkat ke Bogor cari literatur, bayangkan ya, untuk menulis skripsi segala macam. Sekarang kini nih tinggal serak-serak apa yang kalian mau itu sudah ada, itu tuh luar biasa. Jadi tinggal sekarang adalah bagaimana kita melakukan semua kerja kita dengan baik dengan berbagai fasilitas yang ada. Jangan malah misalnya diskusi dengan dosen di kelas, cucu ditanya tuh lihat ini dulu gitu. Nah, maksud Ibu kan benar-benar tidak menggunakan hal-hal yang memang sudah ada di kita gitu kan, sudah tersedia lengkap, ini sudah ada gitu, memudahkan kita, malah kita tidak meningkatkan kapasitas diri. Jadi tingkatkan terus kapasitas diri untuk meraih hal-hal yang lebih baik lagi. Dan adik-adik mahasiswa sekalian, dan itu tadi Ibu pesan itu ya, tempatkan diri pada posisi kalian dan selalu berdoa. Kalau Ibu berdoa itulah selalu ya, kita sudah berusaha dengan keras, doa. Nah, karena doa itu kita pasrahkan semuanya. Kalaupun yang kita minta itu tidak diberi, berarti yang diberi itulah yang paling baik untuk kita. Nah, gitu adik mahasiswa ya. Jangan sampai nanti kan misalnya sedang riset kan, ada aja tuh sedang riset, ada yang gagal, ada yang apa, jadi mudah putus asa. Nah, tidak pantang putus asa.
saya sudah melakukan ini dengan baik dan berdoa, insya Allah pasti dikasihkan yang paling baik gitu ya. Semangatlah kalian untuk meraih cita-cita. Karena apa? Ingatlah doa kedua orang tua itu, tahu nggak? Di setiap napasnya. Ya seperti ibu, di setiap napas itu pasti mendoakan anak-anaknya. Dan juga adik-adik mahasiswa itu, misalnya mau ujian, mau apa, kami itu ikut berdoa. Ya Allah, mudahkanlah anakku ini akan menghadapi ujian skripsi atau seminar. Jadi bukan cuma kalian yang deg-degan ya, buat Raya. Jadi kami sebagai pembimbing itu pada saat mahasiswa seminar, hasil seminar nanti ujian skripsi itu berdoa pada saat sholat tuh, ya Allah mudahkanlah ya Allah. Gitu, anak-anak udah berusaha dengan keras, pasti diiringi oleh doa-doa orang tuanya ya. Nah itu mudahkanlah, lancarkanlah lisannya dan insya Allah bisa lulus dengan baik. Jadi itu ya, kita pun ikut berdoa. Jadi jangan dikira kemudian ya dosen itu kadang-kadang dosen ini rewel seperti ini. Tidak, kalau sebetulnya maaf ya, kadang-kadang bilang dosen ini rewel, tidak, karena sebetulnya dia ingin menginginkan yang terbaik. Dia ingin mengeksplor mahasiswanya seperti apa, dia bisa mengeluarkan pendapatnya gitu kan. Kadang-kadang ini kok cerewet, tidak, karena dia ingin memancing mahasiswanya untuk mengeksplor dirinya, dan itu adalah tahapan yang harus dilalui gitu ya. Jadi tidak putus asa dan selalu berdoa gitu, dan semangat ya untuk menghadapi apapun, karena tantangan ke depan akan semakin besar dan berubah dengan cepat gitu ya. Kita lihat kan, ini lapangan kerja ini ambruk, ini muncul lagi, dan kalian harus bisa beradaptasi dengan baik. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih banyak Ibu atas motivasinya. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi harus cepat beradaptasi mengenai kemajuan zaman, dan kita harus kreatif serta inovatif supaya bisa menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan Indonesia. Oke, selanjutnya mungkin tanggapan sama Ibu Atra mengenai motivasi dari Ibu. Baik, terima kasih. Tadi yang disampaikan oleh Bu Dekan itu sudah sangat lengkap sebenarnya. Saya hanya enak ya, tinggal melengkapi dan menambahkan. Gitu. Begini, tadi Bu Dekan sudah banyak menyampaikan, ada beberapa hal lagi yang ingin saya tambahkan, terutama untuk kita mahasiswa. Maha, berarti itu udah tingkatan tertinggi gitu, kayak maha ya, yang namanya juga mahasiswa. Artinya gini, untuk zaman sekarang yang kita lihat ya, banyak sekali usaha-usaha itu memang kolaps gitu. Nah, dan justru usaha-usaha baru itu timbul dengan adanya keadaan pandemi yang saat ini. Nah, sebagai seorang mahasiswa kita harus punya visi, bisa melihat peluang. Nah itu, jadi kalau kita sudah bisa menjadikan peluang apapun, mulai dari yang kecil, yang susah, yang sakit, yang senang, itu menjadi peluang, itu dia pasti sukses ke depannya. Dan jangan pernah setelah jadi mahasiswa berpikir akan bekerja. Kita bukan mencari pekerjaan, tetapi kita mencari penghasilan. Nah itu yang perlu ditanamkan pada diri kita. Kalau mencari pekerjaan, karena kenapa kok harus susah-susah gitu ya. Tapi nanti kita mencari penghasilan. Penghasilan itu tidak harus kita bekerja di tempat orang. Bekerja mandiri, wira swasta itu jauh lebih hebat. Kita bisa memanage diri kita sendiri, apalagi perempuan. Saya merasakan 5 anak yang saya asuh, kalau saya menjadi wanita karir, anak saya pasti tidak terurus dengan baik. Karena saya menjadi dosen yang waktunya itu sangat fleksibel dulunya dan juga sekarang. Jadi saya bisa mendampingi anak saya gitu dengan baik. Jadi saya tidak pernah meninggalkan anak saya kepada pembantu sehingga nanti menjadi anak pembantu begitu. Sehingga saya masih sempat menyuapkan anak saya, mengajari anak kita segala macam. Itu yang paling penting. Dan apalagi perempuan. Perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah. Nah itu yang paling dipentingkan ya Kartini gitu. Jadi jangan kebablasan gender. Jangan bersaing sama bapaknya cari uang di luar. Jadi bersainglah menjadi pendamping yang baik. Nah gitu ya. Jadi mahasiswa menjadi pendamping berpenghasilan itu bagus sekali. Dan jangan pernah berpikir bahwa menjadi alumni pertanian itu miskin.
menjadi alumni pertanian itu, usaha di bidang pertanian itu sekarang orang sudah beralih semuanya ke bidang pertanian. Dulu mereka punya mall, real estate, mall tutup sekarang. Jadi kalau dia punya diversifikasi usaha dengan pertanian, selamat. Nah, jadi banyak konglomerat sekarang sudah buka bidang pertanian seperti kebun sawit segala macam. Nah, itu kenapa? Karena pekerjaan di bidang pertanian itu sangat seksi, saya bilang. Sangat hebat. Coba hitung aja kebun sayur ukuran 3x3 kali 30 petak. Itu penghasilannya lebih daripada kami dengan gaji golongan 4. Percaya. Punya anggrek dengan ukuran 10 kali 10 meter saja, itu mungkin lebih banyak penghasilannya daripada pegawai negeri golongan 4. Percaya sama saya sama Bu Evi. Karena saya sama Bu Evi terutama pernah mau resign jadi dosen itu karena tergiur dengan penghasilan menjual anggrek. Kalau nggak percaya beliau ada di sini sekarang, wawancara ulang deh gitu. Nah, seperti itu. Jadi kebun sayur ukuran 2x2 itu dipanen 3 minggu sekali, itu 300.000. Kalilah sekian, dan itu usaha yang istilahnya itu tidak usah kita mengorbankan apapun. Nah, jadi kita sebagai perempuan harus cerdas, disiplin, mengayomi, kemudian jadilah ibu dan istri nanti yang baik. Kalau kalian nanti sudah menjadi istri, kalau sekarang jadilah mahasiswa dan anak yang baik. Ya, sekolah, kuliah bukan untuk ibu kita. Sekolah atau kuliah itu untuk kita dan masa depan kita. Nah, baiknya kita sekarang itu menentukan baiknya negara Indonesia ke depan. Yang terakhir adalah seperti yang disampaikan Bu Dekan tadi, jujur. Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain itu merupakan modal yang paling penting untuk tegaknya, bagusnya negara Indonesia. Kenapa sekarang negara Indonesia itu kadang-kadang ya kita merasa negara kita ini kaya, luas, hebat, tetapi kenapa kita miskin? Mungkin karena sebagian kita masih berpikiran kerjaan itu hanya untuk kita. Padahal di dalam pekerjaan kita, di dalam penghasilan kita itu ada hak orang lain di dalamnya. Keluarkan itu, jadilah wanita hebat ke depan dan jadilah mahasiswa hebat sekarang supaya ke depan kalian menjadi orang yang lebih hebat lagi untuk mensupport Indonesia kita ini supaya tetap berdiri, tetap tangguh dan tidak dijajah dari segi ekonomi maupun dari segi mental. Itu yang saya harapkan kepada semua mahasiswa kita sekarang. Terima kasih, semoga kalian semua menjadi orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu Atra. Ada beberapa hal yang saya tangkap dari Ibu. Yang pertama, kita mahasiswa harus cekatan melihat peluang. Baik itu peluang kecil maupun peluang besar, kita harus cekatan melihat peluang itu. Kemudian kita sebagai mahasiswa, khususnya perempuan juga, harus menanamkan diri, disiplin, terampil, dan juga khususnya mengayomi, baik itu mengayomi sebagai seorang istri maupun seorang ibu nantinya. Dan juga motivasi dari Ibu sangat luar biasa. Mudah-mudahan seluruh mahasiswa, seluruh perempuan maupun pelajar, khususnya perempuan, menyaksikan Takso sangat luar biasa ini di hari Kartini untuk memotivasi kita, membenahi diri supaya bisa mempersiapkan diri baik itu dalam segi mental, keilmuan, attitude dalam meraih cita-cita ataupun masa depan kita nantinya. Mungkin itu saja Ibu, ada dari 6 pertanyaan sangat luar biasa. Ibu telah menjawab dan jawabannya sangat luar biasa, itu memotivasi kami, khususnya kami yang di sini maupun teman-teman yang melihat melalui media sosial yang nantinya akan kami posting. Dan kami terima kasih banyak Ibu, semoga kami ke depan lebih semangat lagi. Dan kami sebagai perempuan bisa mengikuti jejak-jejak Ibu yang sangat luar biasa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Kita telah berbincang dengan pemateri yang sangat luar biasa dan hebat. Teman-teman beruntung bisa berbincang secara walaupun secara online, tapi teman-teman mendapatkan ilmu dan tips dari kedua pemateri luar biasa kita. Khususnya Ibu ini adalah perempuan inspiratif yang menginspirasi kita semua kaum perempuan. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan Ibu ya, dan bisa berbincang ya Bu ya. Oke, mungkin terima kasih banyak. Mungkin bisa Ibu kasih
ucapan selamat tinggal ataupun kata-kata mutiara gitu Bu. Berdua ya kali ya. Baik. Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengucapkan selamat Hari Kartini 2021. Semoga semua kita sehat, bahagia dan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal Rabbal alamin. alamin. Terima kasih.